di Indonesia Mas itu wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Jadi seluruh BPR, BPRS, Bank Umum itu pasti menjadi peserta penjaminan LPS. Kalau ini pribadi ya, kalau saya sendiri Mas, kita sebagai generasi muda itu harus paham lah, kita punya uang, kita harus tahu nih kita mau alokasikan kemana aja. Jangan sampai kita terlalu besar porsinya untuk belanja. Pasti sebagian besar kan memang harusnya baiknya ditabung kan Mas. Nah ditabung itu memang harus di tempat-tempat yang aman, yaitu di bank Mas. Karena di bank kan aman, dijamin LPS. Sobat Kay, dalam hidup itu kita selalu dibayang-bayangi oleh ketidakpastian ya. Bukannya ketidakpastian tentang jodoh yang kita bahas kali ini, tapi ini berkaitan sama finansial. Untuk mengantisipasinya kita perlu untuk melakukan persiapan. Kalau finansial mungkin kita bisa mulai dengan melakukan diversifikasi aset. Jadi kalau ada risiko ketidakpastian itu terjadi, maka kita bisa langsung tuh mengalihkan risikonya. Dan kamu gak usah khawatir, semisal asetnya itu ditaruh di bank untuk nyimpan uang, bisa dijamin kok Sobat Kay. Dananya yang ada di bank itu bisa dijamin. Nah, untuk lebih jelasnya gimana penjaminan dana ini, nanti kita akan ngobrol banyak dengan teman-teman dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, yang kebetulan hari ini udah hadir langsung. Mereka jauh-jauh loh, datang dari kantor perwakilan LPS 2 Surabaya. Selamat datang, ada Mbak Sabrina Kirgizia Hanum dan Mas Ben Nazar Ahmad. Pagi semuanya. Selamat pagi Mas Iksan. Ya, Mbak Sabrina, Mas Ben ya, selaku staf edukasi hubungan masyarakat dan hubungan kelembagaan di LPS 2 Surabaya. Ini pertama kali ke Jember atau udah pernah sebelumnya? Sudah beberapa kali sih Mas. Oh iya, kan kapan hari yang Mas barengin Mbak ini ya? Mbak Fitri. Mbak Fitri ya. Kalau Mbak? Saya juga udah kali kesekian ini Mas ke Jember. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang ini pendatang yang baru aja sih. Ya. Gimana tapi dari yang pertama datang ke Jember dan sekarang ke Jember lagi, ada yang berbeda nggak atau sama aja nggak Jember ini? Lebih rame sih ya. Lebih rame ya. Karena kemarin datangnya malam kalau yang pas pertama, kalau yang kemarin agak sore jadi sudah lebih kerasa kehidupannya kalau jam-jam orang pulang kerja gitu ya. Udah bisa inilah dikit-dikit nyamain Surabaya mungkin. Iya. Kalau menurut Mbak gimana nih Jember yang setelah kesekian kalinya Mbak datangin sekarang? Rame sih, tapi paling ditunggu kalau di Jember ini kulinernya Mas. Wah, enak-enak banget kulinernya ini. Suka apa Mbak biasanya yang dicari? Penyetan sajiku. Itu kenal kan Mas, itu enak banget itu. Mbaknya asli Surabaya ya? Saya asli Surabaya. Tapi dibandingin sama Surabaya ke Jember, penyetannya menurut Mbak gimana rasanya? Sama sambelnya Mas di sini nendang banget. Mas Ben gimana? Udah nyobain? Saya belum malah penyetannya ini Mas. Mungkin nanti ya. Nanti bareng-bareng. Sebenarnya kemarin enak loh malam-malam ya kan ya. Pas baru nyampe, capek-capek makan dulu lah ya di penyetan itu. Tapi kan ini nggak buru-buru banget ya hari ini ya. Enggak sih Mas, aman kita hari ini khusus nih datang ke sini. Ya? Wah ini jauh-jauh nih Sobat Kay, datang dari Surabaya. Kalau episode sebelumnya kan dari Kay Radio nih yang datang langsung. Tapi sekarang seperti episode yang pertama LPS Insight, teman-teman dari LPS perwakilan Surabaya yang langsung datang ke Kay Radio. Kita perlu rewind lagi nih ya Mas ya. Boleh. LPS itu buat pendengar kita, buat Sobat Kay yang lagi nonton nih, perannya LPS itu seperti apa. Boleh nanti ke Mbak Sabrina atau Mas Ben? Mungkin Mas Ben bisa dijelaskan kali ya LPS itu apa sih? LPS ini adalah lembaga penjamin simpanan atau institusi atau lembaga di bawah langsung oleh presiden yang tugasnya adalah melakukan penjaminan simpanan dan melakukan penyelesaian terhadap bank-bank yang statusnya gagal atau ditutup gitu Mas. Ya, semisal kita punya duit yang banyak ya Mas ya. Betul. Amin ya. Amin banget. Duit yang banyak itu ada di bank dan banknya itu ternyata di kemudian hari harus ditutup. Betul. Dan kita bisa ditarik di situ ya. Iya, nanti LPS akan membayarkan tabungan dari nasabah yang banknya ditutup tersebut. Gitu. Dana yang bisa dibayarkan atau dikembalikan itu sebesar berapa Mas maksimal? Maksimal 2M 2 per miliar. bank, per nasabah per bank. Per nasabah per bank. Oke, andai katalah
saya punya 5M, amin gitu Amin. ya. 2M di sini, 2M di sana, 1M di sana, itu semuanya bisa ya seandainya Bisa. ketiga bank tersebut mengalami Betul. likuidasi. Betul, Oh, bisa. masih bisa. Wah, ini yang menarik nih. Makanya ketika punya duit yang banyak, itu silahkan dibagi-bagi aja Sobat K. Kamu bisa bagi di beberapa bank sekaligus. Asalkan banknya peserta penjaminan LPS ya. Betul. Seluruh Terdaftar. bank di Indonesia yang buka kantor di Indonesia, Mas, itu wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Oh, oke. Jadi seluruh BPR, BPRS, Bank Umum itu pasti menjadi peserta penjaminan LPS. Betul. Dan itu juga pasti akan terinformasi ya Mas ya, Iya. ketika kita datang ke bank itu udah ngeliat, wah ini banknya terjamin. Kecuali yang mungkin ada bank abal-abal. Nah, itu. Sekedar nitipin doang tapi dia menjanjikan nanti sepersekian akan kembali lagi. Silakan Sobat Ki, jadi nggak usah khawatir, dana yang kita punya itu ada LPS yang siap menjadi lembaga penjamin simpanan. Nah, untuk LPS sendiri kalau yang di Surabaya ini berupa apa Mbak, kantor perwakilan atau dari yang pusat yang pindah ke Surabaya nih sekarang? Ya, jadi betul Mas, untuk LPS yang di Surabaya ini merupakan kantor perwakilan Mas. Sebagai informasi, di tahun 2024 ini Mas, LPS ini membuka 3 kantor perwakilan di Indonesia. Oke. Yang pertama itu ada di Medan Mas, dengan cakupan wilayah seluruh Sumatera. Yang kedua ada di Surabaya dengan cakupan wilayah di Jawa Timur, Bali, NTT, NTB dan juga seluruh Kalimantan. Dan yang ketiga itu ada di Makassar Mas, cakupannya meliputi Sulawesi, Maluku dan juga Papua. Kantor perwakilan jadi kita Kantor sebutnya Mas. perwakilan ya. Kantor Jadi bukan perwakilan 2. Dua. Betul banget. Suatu ketika bisa dong digeser ke yang kantor perwakilan lain ya Mbak Mas ini. Ya? Oh, bisa sekali. Kita memang harus siap untuk harus ditempatkan siap. di mana Iya. aja Mas. Menarik dong ya, bisa ke Bali nanti ya, atau bisa ke yang Amin. Sumatera itu ya tadi ya. Wih, keren banget nih. Dan Surabaya menjadi kantor perwakilan LPS 2 Sobat K. Tadi udah disampaikan oleh Mas Ben ya, kalau dana yang dijamin adalah 2M. 2M ini berbentuk simpanan atau mungkin ada nasabah yang kadang mereka kan taruh asetnya di bank tuh macam-macam ya Mas ya Iya. produknya. Itu produk-produk perbankan lain juga akan dijamin atau seperti apa? Sebenarnya seluruh produk perbankan seperti tabungan, giro, deposito, baik syariah maupun konvensional itu dijamin oleh LPS, Mas. Seperti itu. Oke, jadi tidak perlu khawatir apakah itu hanya dari dana tabungan doang atau hanya dari depo doang ya. Tapi ketika bank sudah mengeluarkan berbagai macam produk untuk simpanan, itu semua pasti akan otomatis ya, dijamin oleh LPS itu tadi. Ini menarik sekali Sobat K, jadi silahkan buat Sobat K banyak-banyak nabung sekarang ya. Iya. Kita ya. Makin nggak pasti soalnya ekonomi kalau kita melihat sekarang kondisi ketidakpastian, belum lagi fenomena perang di ini ya negara-negara Timur Tengah dan juga ada konflik di berbagai macam daerah. Akhirnya kita lihat pergerakan rupiah ini kan juga semakin lama kita juga semakin khawatir. Nah itu dia, jadi Sobat K silakan simpan dananya sebanyak mungkin, atau kan yang dijamin LPS itu adalah 2 miliar itu tadi. Sebagai generasi muda ini penting banget, mereka juga harus mengetahui ya perannya LPS. Biasanya kalau dari teman-teman LPS nih sosialisasinya atau mungkin mereka melakukan pendekatan seperti apa ini? Oke. Ya, jadi memang benar Mas, benar banget kalau misalnya generasi muda zaman sekarang ini ya wajib tahu sih sebenarnya apa sih peran dan fungsi tugasnya LPS. Karena apa? Karena kita harapkan Mas teman-teman generasi muda ini dapat menyampaikan informasi ini ke masyarakat luas. Secara nggak langsung informasi ini sebenarnya akan memberikan rasa aman Mas bagi para nasabah di Indonesia ya, karena ada LPS yang menjamin simpanan mereka di bank seperti itu. Tapi yang perlu kita garis bawahi juga ya Mas, penjaminan ini sebenarnya ada syaratnya loh Mas. Syarat penjaminan ini sebenarnya yang memang harus dipenuhi nanti oleh para nasabah. Biasanya sih kita sebutnya gampangannya 3T, harus diingat-ingat nih 3T. Apa sih 3T itu? Jadi untuk T yang pertama Mas, itu tercatat pada pembukuan bank. Nah ini teman-teman pastikan nih, misalnya teman-teman nabung di bank ya, usahakan untuk dapat dicatat di buku tabungan paling enggak. Buku tabungan, biasanya itu wajib banget. Atau kalau enggak misalnya teman-teman setor ke bank, ada slip setorannya paling enggak. Itu sebagai bukti lah kalau memang kita benar-benar menabung. Jangan sampai amit-amit asas kepercayaan nih. Udahlah ini pegawainya temen aku titip aja deh, aku percaya sama dia. Jangan sampai kayak gitu ya. Barangkali ya namanya niat orang kan kita nggak ada yang tahu ya Mas. Tidak dicatatkan, tidak disampaikan ke bank, itu yang
nantinya tidak dijamin oleh LPS karena nggak tercatat nih di pembukuan bank. Seperti itu sih Mas. Terus mungkin untuk yang T yang kedua itu merupakan tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS, maaf. Seperti itu Mas. Jadi untuk periode saat ini Mas, per 1 Juni sampai dengan 30 September 2024, LPS ini telah menetapkan tingkat bunga penjaminan untuk bank umum ya Mas, itu sebesar 4,25%. Lalu untuk falas 2,25%, dan untuk BPR itu sebesar 6,75%. Jadi teman-teman generasi milenial ataupun nasabah lah ya, harus selalu aware nih, dapat berapa nih dia bunga di bank itu. Jangan sampai amit-amit melebihi tingkat bunga penjaminan yang telah ditetapkan oleh LPS. T yang terakhir Mas, 3T yang terakhir adalah tidak menyebabkan sebuah bank menjadi gagal. Seperti itu sih. Nggak terkait dengan fraud lah intinya. Seperti itu sih. Itu yang harus catat oleh nasabah. Harus diingat-ingat lah 3T itu pokoknya. Wow, baik. Jadi mulai dari tercatat, ini yang perlu diketahui nih. Para nasabah bank itu kan mereka harus benar-benar dananya itu distorkan ke bank oleh mereka sendiri ya. Tidak melalui dana titipan gitu. Kemudian dari tingkat bunga penjaminannya mulai dari 4,25% ini untuk bank umum ya. 2,25% untuk falas ya tadi ya. Kemudian 6,75% ini untuk BPR, BPRS seperti itu. Dan yang terakhir adalah tidak menyebabkan bank menjadi gagal atau tidak terindikasi fraud lah intinya seperti itu. Siap. Kita sebagai nasabah harus hati-hati berarti ya. Itu dia Sobat K. Kalau misalkan pengen tahu penjelasan lebih lengkap mengenai tingkat bunga penjaminan, kita ada di episode yang sebelumnya. Jadi silakan nonton langsung di YouTube channel KI Radio. Itu kita membahas tuh tentang tingkat bunga penjaminan LPS sebesar 4,25% untuk bank umum, 2,25% untuk falas, kemudian 6,75% itu untuk BPR, BPRS. Nah, nanti kita akan membahas lebih banyak lagi seputar LPS ini sebagai teman menabung yang aman dan terpercaya untuk generasi milenial. Tetap di LPS Insight. Kembali di LPS Insight, Sobat K. Pagi hari ini kita kedatangan teman-teman dari kantor perwakilan LPS 2 Surabaya. Ada Mbak Sabrina Kirgizia Hanum dan Mas Benazar Ahmad selaku staf edukasi hubungan masyarakat dan hubungan kelembagaan. Peran LPS kita harus tahu nih, jadi menyimpan dana itu pasti akan dijamin dan per nasabah per bank itu 2 miliar maksimalnya. Gimana nih cara atau siasat yang dilakukan oleh teman-teman LPS nih Mas, supaya masyarakat ini benar-benar yakin mereka dananya dijamin saat ini, terutama generasi milenial sama Gen Z nih. Jadi sekedar informasi saja, sampai dengan bulan Juli 2024 itu LPS sudah melakukan penyelesaian terhadap 136 bank yang terdiri dari 1 bank umum, 122 BPR dan 13 BPRS, dan telah melakukan penjaminan simpanan sebesar 2,56 triliun Mas. Jadi LPS sudah membayarkan simpanan nasabah sebesar 2,56 triliun itu. Dan itu menjadi bukti ya, bahwa nasabah bisa percaya nih peran LPS seperti ini. Tapi yang pendekatan dilakukan sejauh ini, sosialisasi mungkin atau bikin konser-konser gitu biar masyarakat anak-anak milenial Gen Z ini paham banget peran LPS mungkin. Oke Mas, jadi sampai dengan saat ini ya Mas, banyak hal yang sebenarnya yang udah ditempuh oleh LPS dalam mengedukasi teman-teman generasi milenial ya, seperti itu. Contohnya dengan upload konten-konten ya di media sosial LPS. Nah, ini sebenarnya konten-kontennya ini edukasi Mas bentuknya. Jadi seperti misalnya tingkat bunga penjaminan LPS saat ini tuh berapa sih? Terus berapa sih besaran simpanan yang akan dijamin oleh LPS? Syarat-syaratnya apa aja? Seperti itu. Itu dibentuk, dibungkus dengan konten-konten yang menarik Mas. Kadang-kadang kan kita tahu sendiri ya, generasi milenial saat ini mungkin lebih suka untuk lihat konten-konten yang gambar bergerak misalnya. Tidak suka dia baca-baca banyak
hal-hal seperti itu ya, jadi dibuat menarik, dibuat video seperti itu kita tampilkan. Sebenarnya sih pesannya sama aja Mas, kita untuk menyampaikan LPS itu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjamin simpanan mereka, seperti itu sih Mas. Wih, jadi supaya lebih dekat lah ya, mereka bisa akrab banget ya sama peran LPS ini. Efektif banget ya tapi ya untuk peran-peran seperti itu. Cukup ya. efektif sih Mas, karena kita lihat feedback juga kan. Biasanya kalau kita upload konten kan pasti ada feedbacknya ya. Mereka sih merasa kayak, oh iya ini memang menambah wawasan kita, seperti itu sih Mas. Bahkan mereka tanpa sadar akhirnya mereka ikut lah akhirnya ya. Kayak mungkin ada challenge nih ya. Betul ada sekali kayak gitu nggak, sih. misalnya giveaway gitu misalnya. Ada kayak kuis kadang-kadang Kuis-kuis kayak ya? seperti itu Mas. Terus selain konten Mbak Gia itu ada juga yang namanya program kunjungan mahasiswa. Jadi ada suatu saat, jadi ada suatu periode tertentu nanti LPS akan mengundang teman-teman mahasiswa untuk hadir langsung ke kantor kita, ngerasain bagaimana proses bisnis kita. Kemudian kita juga ngasih beberapa kayak soft skill gitu ya Mbak Gia ya. Semacam pelatihan manajemen risiko, terus literasi keuangan dan beberapa macam yang lainnya gitu sih. Biasanya memang kita undang mereka, kita beri selain soft skill tadi juga ada materi-materi nih Mas. Materi-materinya nggak hanya terkait LPS aja sebenarnya. Tapi juga terkait dengan kondisi ekonomi terkini. Biasanya kita datangkan tuh Mas narasumber-narasumber yang pastinya keren lah ya. Baik itu dari internal LPS ataupun dengan kita kerjasama dengan lembaga lain. Kita dengan lembaga keuangan ataupun dengan perbankan, institusi perbankan. Kita datangkan, kita berikan mereka waktu, tempat untuk memaparkan materi kepada teman-teman mahasiswa nih, seperti itu Mas. Jadi pengen jadi mahasiswa lagi. Balik lagi aja. Mahasiswa bisa main-main langsung ke kantor LPS. Betul banget, Office Mas. tour sekalian. Office tour bisa Belajar proses bisnis kita seperti itu. Nggak hanya belajar, bisa langsung oh gini kerja di LPS di tuh LPS. kayak gitu. Menarik banget nih mahasiswa jangan sekedar ini ya nonton konser doang ya, atau beli paketan buat nonton streaming ya kan. Main-main lah ke kantornya LPS, itu bisa di hari kerja ini ya. Betul. Biasanya memang kita nanti akan mendiskusikan dulu Mas dengan universitasnya, kita set waktu biasanya di weekday sih memang Mas, seperti itu. Dan penting banget ya orang untuk mengetahui literasi keuangan sekarang ya. Di tengah ini loh, penawaran itu kan banyak banget dan kita semakin dimudahkan. Mungkin Mbak sama Mas ini nggak suka ditawari pay letter gitu nggak? Sering sih ya. Sering banget ya. Ada. Dan itu udah pernah dicoba atau mungkin selama ini ngabaikan aja pay letter gitu? Kalau pay letter saya nggak pernah coba sih Mas, karena ya takutnya ada resiko-resiko kan. Pay letter kita belum tahu gitu ya seperti apa bentuknya, mekanismenya. Kadang-kadang kan bunganya yang dikasih itu kan tinggi sekali gitu ya, dan pasti merugikan bagi konsumen. Iya. Kalau Mbak sebagai cewek-cewek, soalnya teman-teman cewek saya banyak banget nih Mbak tergiur sama penawaran pay letter. Nantilah gajian, waktunya itu gimana Mbak? Kalau ini pribadi ya, kalau saya sendiri Mas, kita sebagai generasi muda itu harus paham lah, kita punya uang, kita harus tahu nih kita mau alokasikan kemana aja. Jangan sampai kita terlalu besar porsinya untuk belanja. Pasti sebagian besar kan memang harusnya baiknya ditabung kan Mas. Nah ditabung itu memang harus di tempat-tempat yang aman, yaitu di bank Mas. Karena di bank kan aman, dijamin LPS. Seperti itu sih Mas. Siap, jadi literasi keuangan ya, berbagai macam hal yang memang kita untuk menjaga atau menghindari resiko ketidakpastian keuangan sangat penting untuk mulai belajar. Sebenarnya kita perlu naruh dana ini di mana sih ya, di bank, nominalnya seperti apa, dan produk-produk apa yang bisa kita percayakan. Yang seperti itu juga dapat edukasi ya nanti ya di LPS kalau kita kayak tur-tur gitu ya. Kayak produk bank itu kan macem-macem tuh. Nah itu juga biasanya akan dapat ini ya, materi-materi seperti itu ya. Tentu Mas. Jadi seperti yang disampaikan tadi, memang selain kita yang program kunjungan mahasiswa itu kita sampaikan langsung kepada para mahasiswa, kita biasanya juga upload di konten di sosial media Mas, dengan infografis yang menarik ya. Itu tujuannya itu tadi agar pesan yang kita sampaikan itu sampai ke teman-teman sekalian sih Mas, seperti itu. Kita sampaikan pentingnya peran LPS, program penjaminan seperti apa, besarannya yang 2M tadi itu kita masukkan dalam konten-konten tersebut. Kayak siapa gitu. Tahu mereka baru aja dapat dana warisan. Ya. Dana warisan yang silakan dikelola aja
dan dikelolanya bisa langsung lewat bank ini. LPS ini menjamin untuk bank atau mungkin juga misalkan lembaga-lembaga keuangan lain yang ada di Indonesia. Institusi yang baru dijamin LPS ini baru perbankan, tapi di 2028 nanti kita akan menjamin asuransi. Jadi produk-produk asuransi nantinya akan kita jamin juga, Mas. Produk asuransi itu yang berupa apa nih, Mas? Karena kan ada produk asuransi yang dia bersifat ada unit link ya, atau mungkin ada asuransi tradisional itu. Kalau saat ini masih proses pembentukan perundangannya, jadi konsepnya mungkin seluruh produk asuransi atau seperti apa nanti akan digodok lagi. Tapi nantinya kalau ada perusahaan asuransi yang gagal, itu pun juga akan dijamin oleh LPS sama dengan apabila ada bank gagal, gitu sih. Tinggal kita tunggu aja nanti ya. Di 2028. Berarti berapa tahun lagi nih? Sekarang 2024, 4 tahun 4 tahun lagi. Tapi enggak betul. Lama kok ya, kadang tiba-tiba kita udah nyampe 2027, tiba-tiba udah 2028, tiba-tiba udah punya cucu ya. Enggak, lawan banget sih ya. Baiklah Sobat K, itu dia sangat penting sekali untuk kita selalu melakukan literasi keuangan dengan baik, kita belajar. LPS ini udah memberikan wadah loh ya, mulai dari konten-konten yang dihadirkan di sosial medianya. Jadi Sobat K bisa langsung cek-cek tuh, ini Instagramnya LPS langsung yang official atau bisa ke LPS Surabaya atau gimana? Yang official Mas, langsung dari pusat yang mengkoordinir Mas. Siap, langsung ke LPS official, di situ udah ada konten-konten yang menarik. Dan tadi yang udah disampaikan Mbak dan Masnya nih, kalau mungkin Sobat K mahasiswa pengen langsung kunjungan ke kantor LPS tuh bisa banget ya. Nanti bisa diatur, ada dapat materi apa yang bisa diperoleh. Jadi kan dari muda kita itu udah paham ya, regulasinya seperti apa. Jadi pada saat ini kita udah real pegang duit nih. Nah, duit itu bisa kita kelola dengan baik dan kita bisa percayakan kepada bank-bank yang sudah menjadi peserta penjaminan LPS, dan kita juga paham bunganya itu nggak boleh lebih dari itu ya. Nggak boleh lebih dari 4,25, 2,25 atau 6,75. Tapi kadang ditemukan nggak sih case-case bank yang naikin bunganya itu? Pasti ada, Mas. Pasti ada ya? Ada. Tapi berarti konsumen atau nasabah itu harus aware bahwa simpanan-simpanan yang melebihi tingkat suku bunga LPS maka akan lebih berisiko juga. Seperti itu. Karena dia tidak dijamin ya, tingkat penjamin bunganya seperti itu. Mungkin ini salah satu cara untuk menarik hati ya. Memberikan stimulus. Tapi janganlah ya, jangan gitu. Kalau bisa pihak perbankan kan juga pasti selalu diedukasi ya oleh LPS ya. Jangan sampai keluar dari jalurnya karena ini udah ditetapin sekian gitu. Soalnya ini loh memang ya, sesuatu ketidakpastian itu tadi ya. Suatu bank mungkin tiba-tiba kinerjanya ya kurang bagus dan ini akan mengorbankan banyak hal. Salah satunya dana nasabah nanti. Ada kasus ini nggak, bank-bank yang sempat gagal bayar itu yang ditemukan selama beberapa tahun terakhir ini, BPRS atau bank umum? Kebanyakan bank yang tutup tadi yang saya sebutkan angkanya itu kebanyakan memang karena manajemen yang kurang baik, Mas. Jadi ada fraudnya atau kredit macetnya itu tinggi. Salah satunya juga mungkin ada pemberian bunga simpanan yang terlalu tinggi juga, jadi membebani operasional bank tersebut juga. Harapan dari bank sebenarnya pengennya nasabah loyal ya. Iya. Tapi nasabah juga harus cerdas dong ya. Sebenarnya dana yang dijamin itu sekian-sekian gitu loh. Oke, itu dia Sobat K. Selalu Sobat K bisa cek nih di Instagram, bisa ya, di YouTube juga mungkin ada ya. YouTube-nya LPS. Di website LPS juga bisa, Mas. Oke, di LPS juga bisa dapat banyak sekali insight seputar LPS. Jadi Sobat K, tenang aja, dana itu dijamin oleh LPS. Nah, akan ada sesuatu yang menarik lagi nih Sobat K mengenai LPS, tapi kita akan obrolin nanti. Sabar dulu, kita boleh jeda dulu sebentar, diminum dulu ya, sebentar lagi ya minumannya ya. Siap, tunggu saat yang lagi Sobat K. Kembali lagi di LPS Insight Sobat K. Senang banget kalau ngobrol soal finansial, karena finansial ini kan sesuatu yang riskan ya, kalau sampai kita abaikan gitu loh.
hidup itu gimana-gimana tetap bergantung sama finansial, Iya. ya nggak sih? Bener. Selain iman yang harus kuat ya. Tapi nanti pada saat punya finansial juga imannya harus kuat gitu loh, supaya finansialnya bisa terjaga dengan baik, bisa dikelola dengan baik. Apalagi kita bisa simpen tuh nanti dananya di bank yang sudah menjadi peserta penjaminan LPS. Yang perlu diingat selalu adalah 3T ya Mbak ya. Mungkin boleh disampaikan lagi tadi 3T itu apa? 3T itu untuk T yang pertama adalah tercatat pada pembukuan bank, yang kedua adalah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS, dan yang ketiga adalah tidak terindikasi melakukan fraud dan tidak menyebabkan sebuah bank menjadi bank gagal, seperti itu. Iya. Kalau pengen dapat informasinya juga yang lebih komplit, langsung kunjungi websitenya LPS Sobat G. Itu kunjungi channel-channelnya LPS, udah banyak banget yang bisa langsung diakses ya di digital sekarang. Tadi kan juga kita sempat berbicara mahasiswa nih yang bisa main-main ke LPS ya. Siapa tahu mereka tertarik gitu loh, tertarik pengen berkarir. Karena ngelihat Mas Ben dan Mbaknya ya di sana kerja kok keren ya, kerja di LPS ya, udah rapi-rapi, ternyata kerjaannya juga elit lagi nih kelihatannya. Sebenarnya untuk bisa menjadi bagian dari LPS itu tahapannya bisa lewat apa aja? Baik, jadi untuk masuk LPS ini ada tiga Jalur. jalur. Yang pertama adalah magang. Jadi untuk teman-teman yang masih kuliah di semester 5 sampai mulai 7 Oke. semester akhir itu bisa mendaftarkan diri sebagai magang di LPS. Nanti pastinya akan belajar banyak hal di LPS. Kemudian ada jalur kedua, ini adalah jalur PCP. Jadi pendidikan calon pegawai. Oke. Itu khusus untuk fresh graduate Mas. Jadi yang belum punya pengalaman itu bisa mendaftar lewat jalur tersebut. Kemudian yang terakhir adalah jalur pro hire. Jadi untuk yang sudah punya pengalaman 5 tahun di industri atau di fungsi tugas proses bisnis tertentu, itu jalurnya adalah pro hire seperti hire. itu. Yang menarik ini kalau saya lihat ya Mas ya, fresh graduate ini sekarang banyak banget loh. Betul. Iya, teman-teman itu yang baru lulus bingung biasanya. Mereka mau kerja di mana itu ya. Ada yang mikir udah bikin usaha aja, ternyata akhirnya bingung juga, kepentok modal, urusan juga nggak paham manajemennya. Tapi buat yang fresh graduate ini adalah kesempatan sebenarnya. Kesempatan tuh terbuka lebar ternyata di LPS. Pengen kan kerja seperti Mbak Sabrina, seperti Mas Benazar yang suatu ketika mungkin bisa jalan-jalan ke tempat lain gitu ya. Boleh dong kita ngobrol tentang yang PCP-nya ini yang menarik nih buat fresh graduate nih, silakan. Jadi benar Mas, program PCP ya atau program pendidikan calon pegawai itu memang dikhususkan untuk teman-teman yang baru lulus fresh graduate ataupun yang masih punya pengalaman mungkin maksimal 2 tahun. Nah, program ini memang khusus didesain dengan kurang lebih 1 tahun Mas programnya berjalan. Nanti selain untuk mendapatkan materi-materi berupa hard skill, juga nanti akan mendapatkan soft skill Mas, soft skill. Nah itu soft skill itu nanti dibutuhkan untuk membuat teman-teman ini punya karakter ya Mas, punya karakter dan mental yang siap untuk kerja di zaman sekarang ini. Seperti itu sih Mas. Wah, pas banget nih Gen Z, ayo dong ya. Anak-anak Gen Z harus bisa survive nanti ya di dunia kerja, dan ini program yang pas banget nih. Proses seleksinya seperti apa nanti ini? Nah, proses seleksinya itu ada, kalau di tahun lalu itu ada 7 tahapan Mas. Iya. Yang pertama ada seleksi administrasi, kemudian tes potensi akademik, terus psikotes, keempat ada leaderless group discussion dan wawancara psikolog, kemudian tes TOEFL, selanjutnya ada wawancara as user, dan yang terakhir adalah medical check up, seperti itu. Berarti harus bisa bahasa Inggris ya. Kalau kita bilang nggak bisa bahasa Inggris, Iya. Di tapi zaman bisa sekarang ikut. pasti semuanya sudah bisa lah. Ada TOEFL test, mungkin bisa Iya. disiapin dari sekarang Iya, ya kan bisa ya. disiapkan sih Mas. Nah ini Betul. kualifikasi, ada syarat-syarat mungkin yang harus dipenuhi oleh peserta. Mungkin untuk syarat-syarat teman-teman yang berkeinginan untuk mendaftar program BCP ini Mas, yang pertama dan utama pastinya dia warga kenegaraan Indonesia. Seperti itu. Lalu pada saat mendaftar Mas, untuk usianya ini maksimal di 25 tahun. Seperti itu. Lalu untuk minimal kita juga paling enggak berlatar pendidikan minimal strata 1 Mas, berasal dari universitas dalam negeri ataupun luar negeri. Nah untuk jurusannya sendiri Mas, sebenarnya ini bergantung dengan kebutuhan
LPS sih Mas pada tahun dia membuka rekrutmen tersebut. Kebetulan banget untuk tahun lalu jurusan-jurusan yang dibutuhkan oleh LPS ini dari berbagai macam jurusan sih Mas. Jadi contohnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari manajemen, dari akuntansi, ekonomi pembangunan, terus juga ada dari fakultas lain Mas, misalnya dari fakultas hukum, dari sistem informasi, teknik seperti itu sih Mas. Ya, ini tiap tahun setiap rekrutmen maksudnya pasti akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan LPS. Selanjutnya juga memiliki komunikasi yang baik Mas dalam bahasa Inggris. Dibuktikan dengan sertifikat mungkin TOEFL ya nantinya seperti itu. Lalu untuk indeks prestasi kumulatifnya minimal 3 dari skala 4. Selanjutnya juga tidak sedang berada dalam ikatan dinas dengan lembaga atau instansi lain Mas. Nah ini untuk syarat yang terakhir ini sepertinya syarat baru Mas, yaitu adalah bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah kerja LPS. Karena ya itu tadi Mas, 2024 kan baru buka kantor perwakilan nih LPS di Medan, Surabaya, sama Makassar. Jadi kayak kudu siap, nggak boleh nggak siap kayak gitu. Tapi menariknya adalah tidak hanya dari background ekonomi ya yang dibutuhkan ya, karena saya pikir LPS keuangan ini hanya nyari yang basicnya dari yang berhubungan sama ekonomi doang. Ternyata enggak ya, bisa dari berbagai jurusan ya, disiplin ilmu bisa diterima. Betul. Dan itu menyesuaikan nanti kebutuhannya. Kualifikasinya juga sangat inilah, bisa lah ya, bisa dijangkau oleh fresh graduate sekarang. Jadi bisa disiapin nih untuk yang pengen ikutan program calon pegawai PCP LPS. Sudah dibuka sekarang? Kalau sekarang masih belum di bulan ini, tapi dinantikan saja karena segera di tahun ini. Tahun ini ada, jadi dinantikan aja, persiapkan diri dengan baik tentunya. Wah, iya, jadi siapin aja yang udah wisuda, ya siapin, atau mungkin sekarang udah menjelang kelulusan. Dicek aja biasanya ada informasi di mana tuh. Oke, untuk informasinya biasanya ini kita sebarkan di media sosial Mas, baik itu di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ataupun bisa diakses juga di website LPS. Selain berupa di media sosial itu tadi, kita biasanya juga akan datang nih Mas kunjungan ke kampus-kampus untuk menginformasikan ya kalau LPS ini lagi buka rekrutmen program PCP seperti itu sih Mas. Mantep ya. Bisa ke kampus ini juga dong, Jember juga dong ya nanti ya. Nanti kita omongin agendakan lah ya. Karena menarik pasti, terutama yang ada perguruan tinggi ya, tempat wilayah ada perguruan tinggi, pasti teman-teman langsung wah kepikiran nih, enak nih kayaknya bisa menjadi bagian dari LPS ya, kayaknya bisa mencoba tantangan baru nih. Apalagi siap ditempatkan di seluruh wilayah kerja itu tadi. Hitung-hitung jalan-jalan loh ya kan? Jalan-jalan. Tadi di mana? Jakarta, Surabaya, dan Medan dan juga Makassar. Bisa ke wilayah Indonesia Barat bisa ya, atau wilayah Makassar, ke Pulau Sulawesi itu bisa ke sana, atau di Pulau Jawanya juga bisa. Pokoknya ini terbuka. Biasanya program ini seleksinya nanti seperti apa? Mungkin online atau ada offline gitu? Kalau di seleksi administrasi itu biasanya online sih. Dulu. Jadi upload dokumen, terus nanti tes-tesnya dilakukan secara offline. Dan itu nanti akan disampaikan ketika pada saat menjelang ini ya, pembukaan ini ya. Betul. Biasanya nanti pada saat informasi sudah ada kayak timelinenya juga Mas. Jadi ada prosesnya apa aja nanti akan ada di situ semua. Oke. Nanti ada ikatan nggak itu misalkan benar-benar mereka ikatan harus selama beberapa tahun itu Mas, atau mungkin ada kebijakan apa dari LPS untuk para peserta PCP ini? Ini kalau belum berubah, kalau PCP sendiri kan pendidikannya selama 1 tahun. 1 tahun. Nanti ada ikatan dinas selama 2 tahun. 2 tahun, betul sekali Mas. Tapi nanti kita akan melihat regulasinya lagi ya, yang menyesuaikan dari kebutuhan nanti. Jadi silakan, mumpung anak-anak muda loh ya kan ya, maksimal 25 tahun. Masa sih mau diem di rumah terus ya, maunya deket sama orang tua ya kan. Nah, sekarang lah waktu untuk berpetualang. Khawatir nanti udah punya keluarga udah susah ya, udah ninggal keluarga gitu. Ini menarik sekali, silakan diikuti terus informasinya ya berarti ya. Betul. Di channel-channel digitalnya LPS. Kesempatannya juga sangat terbuka lebar buat dari berbagai macam jurusan ya yang udah ditempuh selama perkuliahan strata 1. IPK-nya 3 dari 4 ya, dari skala 4 itu tadi. Atau ada yang IPK 4, yuk langsung aja buruan. Sempurna banget ya dari IPK 4 ya.
nggak kerasa ini kita obrolan seputar PCP ini, dan kemudian tadi juga kita sudah rewind lagi seputar LPS. Mungkin ada informasi tambahan seputar PCP ini, boleh dari Mbak Sabrina atau dari Mas Ben? Kalau pesan buat aku ya, buat teman-teman yang sekiranya nanti berminat untuk daftar ke program PCP, mumpung ini pengumumannya masih belum dibuka ya, jadi siapin diri semaksimal mungkin. Barangkali memang jodohnya ya nanti bisa ketemu saya sama Mas Ben di LPS, seperti itu sih Mas. Ya, dari Mas Ben nih. Ya sama. Kalau tahun ini itu PCP adalah program PCP keempat Mas. Jadi saya dan Gia ini kebetulan kita juga program PCP nih, gitu. PCP 1, jadi leluhur dari seluruh PCP ini adalah kita. Seniornya dong ya nanti ya. Sama kayak Mbak Gia, disiapkan aja TOEFL, psikotes, nggak terlalu susah sih. Iya, nggak terlalu. Tuh, dilatih aja. Iya, tapi boleh tahu nggak disiplin ilmunya dulu apa kalau Mas Ben? Kalau saya ekonomi syariah. Syariah. Kalau Mbak saya akuntansi betulan. Tapi jangan berkecil hati loh ya, hanya karena mungkin yang kita hadirkan kebetulan ini backgroundnya ekonomi. Tapi tadi yang seperti Mbak Sabrina sampaikan, wah ternyata terbuka lebar tuh buat siapapun dari berbagai disiplin ilmu itu tadi. Menarik banget obrolan kita hari ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi ya. Bisa ngobrol boleh di sini, mungkin main-main ke Jember ya, atau nanti kita pas ke Surabaya gitu. Siap. Kan, ngobrol di LPS atau ada tempat-tempat yang enak mungkin ya. Sosialisasi juga penting banget ya. Terutama masyarakat harus paham sekali lagi mengenai literasi keuangan, dan paham juga bahwa dana yang disimpan di bank peserta penjaminan LPS itu dijamin sobat, kayak 2 miliar untuk per nasabah per bank. Kalau punya dana lebih dari itu silahkan, nggak terbatas, tapi ingat harus dibagi-bagi. Dan tadi ada yang pesan dari Mbak Sabrina itu 3T-nya, 3T tercatat, kemudian tingkat bunga penjaminan, dan itu tidak sampai melakukan indikasi-indikasi fraud ya, atau yang merugikan baik nasabah maupun dari bank. Dan untuk bunga yang, atau mungkin tingkat bunga penjaminannya itu mulai dari 4,25% untuk bank konvensional, kemudian untuk 2,25% untuk falas, lalu 6,75% ini berlaku untuk BPR, BPRS. Semua sudah kita obrolin, dan mungkin habis ini lanjut mau kemana nih Mas Ben sama Pak, muter-muter dulu kali ya Mas. Mumpung ya? Masih di Jember. Ya, masih di Jember. Jember ini luas banget. Kuliner ya? Iya. Kuliner. Bisa dimakan. Kalau belanja ini lah mungkin ya, batik-batik Jember ya nanti ya. Saya kalau belanja di Surabaya kan juga banyak ya. Orang sini banyak belanja ke sana. Tapi kalau misalkan mau ke sini, silakan lah, nanti kita bisa main-main, kita bisa makan-makan yang enak di sini. Mungkin kayaknya belum buka, tapi yang Mbak Sabrina 7 itu. Punya belum buka ya di sini. Kayaknya nanti agak maleman. Tapi malam udah balik ya mungkin ya. Baik, nah Sobat K, tadi obrolan kita seputar LPS Insight ya, bagaimana peran LPS ini sebagai teman menabung yang aman dan terpercaya untuk generasi milenial. Terima kasih banyak kehadiran teman-teman dari LPS Kantor Perwakilan 2 Surabaya, ada Mbak Sabrina Kirgizia Hanum dan Mas Benazar Ahmad selaku staf edukasi hubungan masyarakat dan hubungan kelembagaan. Sampai ketemu lagi Mbak Sabrina, Mas Ben. Ya, sampai ketemu. Ya, makasih banyak. Ini kita udah diberikan kesempatan, Mas. Oh, iya, kita juga senang banget bisa datang sini, bisa ngobrol sama kita, bisa nyobain kopinya sini. Mudah-mudahan nanti betah bisa main-main terus ke sini. Terima kasih juga Sobat K untuk yang sudah menyimak ya obrolan kita, menyimak di YouTube kita, mungkin bisa dengerin lewat radio juga. Untuk yang pembahasan sebelumnya mengenai episode pertama LPS Insight maupun LPS 2 Insight yang kedua episodenya, itu bisa akan langsung dicek ada ke YouTube channel KI Radio. Selamat pagi, sampai jumpa.